Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Kiai Haji Mutawakil Allah SHFM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati Dekan Fakultas Tadris Umum Ibu Wahyu Lestari MPD. Yang saya hormati Kepala Program Studi Tadris Bahasa Indonesia Ibu Maufiratul Hamdiah MPD. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pengantar studi Islam Ibu Salamah Eka Susanti MSI. Perkenalkan, nama saya Gilda Balgi Syafira. Saya dari kelas 2A Tadris Bahasa Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya dengan judul Pendekatan Historis dalam Studi Islam 2. Nah, dalam studi Islam 2 ini ada 3 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan sosiologis, yang kedua pendekatan psikologis, dan yang ketiga pendekatan filosofis. Baik, pendekatan sosiologis adalah sosiologi dalam studi Islam beserta contoh. Pendekatan sosiologis ini adalah cara memahami Islam sebagai fenomena sosial dalam hidup dalam bermasyarakat. Pendekatan ini tidak hanya melihat Islam sebagai ajaran normatif atau teologis. Nah, di sini itu ciri-cirinya. Yang pertama itu fokus pada praktik sosial. Nah, ini bagaimana Islam dijalankan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat atau seperti ritual, adat, serta budaya. Yang kedua, kontekstual dan empiris. Ini mengkaji Islam berdasarkan realitas sosial yang bisa diamati, bukan hanya dengan atau dari teks-teks normatif. Yang ketiga, melihat Islam sebagai bagian dari sistem sosial. Ini melibatkan analisis kelas, kekuasaan, konflik, modernisasi, dan interaksi sosial. Yang keempat, menggunakan teori dan metode ilmu sosial. Contohnya, peran pesantren dalam pembentukan identitas sosial santri. Yang kedua, ada pendekatan psikologis. Nah, pendekatan ini mengkaji ajaran dan praktik Islam dari sudut pandang kejiwaan manusia. Dengan artian namanya psikologis, jadi ini berkaitan dengan kejiwaan manusia. Ini baik secara individu maupun kolektif. Pendekatan ini mencoba memahami bagaimana ajaran Islam mempengaruhi jiwa, perilaku, motivasi, emosi, dan perkembangan spiritual umat Islam. Ciri-cirinya ada 4. Yang pertama, menganalisis dimensi batiniah ajaran Islam seperti keikhlasan, niat, dan takut kepada Tuhan atau yang bisa disebut bertakwa. Yang kedua, memahami motivasi beragama. Ini dengan artian mengapa seseorang beribadah, mengapa ada fanatisme atau toleransi. Jadi itu ini kayak alasannya itu kenapa gitu. Yang ketiga, menghubungkan ajaran Islam dengan kesehatan mental. Contohnya, pengaruh sholat dan zikir terhadap ketenangan jiwa. Yang keempat, mengkaji perkembangan kepribadian religius. Ini dengan artian bagaimana individu tumbuh secara spiritual dalam Islam. Adapun tokoh-tokoh dari pendekatan psikologis ini ada yang pertama Al-Ghazali dan Ihya Ulumuddin. Ini membahas jiwa atau hati dan akhlak dari perspektif spiritual. Dan yang kedua ada Harun Nasution dan Islam Rasional. Yang ketiga ada pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis ini adalah pendekatan yang berusaha memahami Islam dengan menggunakan metode rasional, logis, dan kritis. Bagaimana dilakukan dalam tradisi filsafat. Pendekatan ini tidak hanya menerima teks agama secara dogmatis, melainkan juga menganalisis, menafsirkan, dan merefleksi makna ajaran Islam secara mendalam dan rasional. Ciri-cirinya, yang pertama, menggunakan akal sebagai alat utama analisis, yang dengan artian menimbang dan menguji ajaran Islam berdasarkan logika dan penalaran. Yang kedua, bersifat reflektif dan mendalam. Tidak cukup dengan memahami apa, tapi juga mengapa dan bagaimana sebuah ajaran. Yang ketiga, mengkaji konsep-konsep fundamental dalam Islam. Yang keempat, mendorong dialog antara iman dan akal. Ini dengan artian tidak menghadapkannya secara kaku, tapi mencari titik temu antara wahyu dan rasio. Mungkin itu saja materi atau
presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.